Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama di channel Upload Rekre. Oke, sebelum besok saya berangkat, saya analisa dulu dan kalian bisa jaga-jaga dan sambilan jaga ya. Terus plus analisa kalian digabung ya supaya lebih maksimal ya. Oke. Ini mapnya gold ya, SAU USD. Oke, candle 1 jam. Ini setelah aku analisa hasilnya ya begini. Oke. Ini dia sudah mulai, ini H1 1H sudah tandanya dia udah keluar dari downtrend ya, sini udah keluar. Jadi ini udah keluar, ini udah termasuk udah kuat ya. Jadi ini udah tanda-tanda mau coba uptrend ya, bertahap-tahap. Jadi kalau saya dia naik, oke, sekarang kan dia kan udah jebol resistennya, oke, udah naik. Terus besok pagi atau besok gitu ya, dia kalau saya dia mungkin perlu koreksi ke bawah ya. Kalau goalnya koreksinya ke bawah, terus dia masih pijakan kuat di atas resisten, kemungkinan akan lanjut lebih tinggi lagi. Jadi ikut follow 4H ya, 4 jam. Kalau satu dia koreksi ke bawah terus dia pijakan di atas resisten, itu potensi bisa uji resisten baru ya. Resisten 1670 atau 75 itu diuji kembali lagi. Kalau jebol akan ketemu resisten 1692 ya. Nah, jika dia tidak bisa break di resisten, pijakan resisten di 164, kemungkinan turun lagi. Dia akan sementara, kalau dia udah turun ya kemungkinan akan sideways ya, sideways sini. Nah, kalau dia udah ketemu di support lagi ya, itu sangat bahaya ya, sangat bahaya. Bisa jadi dia coba retest 1 kali. Ini kalau retest ini udah ketiga kali loh ya, sangat bahaya kayak gini. Saya kasih contoh ya, saya kasih tanda mana ya, dimana sini ya. Oke, ini 1 kali. Oke, 1 kali. Ini 2 kali. Ini 1 kali. Jadi ini termasuk 1 kali. 2 kali ya, 1 kali tes, 2 kali tes. Ini bisa ketiga kali loh. Kalau dia turun lagi, itu ketiga kali sangat bahaya loh. Bisa makin dalam ya. Ini 1 kali, 2 kali. Kalau dia turun lagi ke sini, dia akan uji lagi ke support 1614. Kalau dia uji, potensi bisa jebol. Ini 1 kali, 2 kali, ketiga kali. Jadi sangat resiko. Dia lah ya, besok apakah dia bisa kuat di atas resisten. Kalau dia kuat, kemungkinan dia koreksi ke bawah. Jadi di saat malam akan mulai naik lagi, atau sore udah sesi Eropa, kemungkinan akan uji ke atas ya. Kalau uji ke atas gak gitu tembus, dia akan ke bawah lagi, akan coba lagi. Jika kedua kali coba gagal lagi, kemungkinan akan makin bawah lagi, uji bawah lagi ya. Jadi malam Jumat itu emas naik karena ada pejabat Fed memperdebatkan kenaikan suku bunga ya. Karena udah termasuk tinggi suku bunganya, jadi bisa sangat risiko. Kalau makin naik lama-lama ya, global kan uangnya udah gak ada harga ya. Jadi putaran ekonomi jadi susah. Seharusnya dia harus kasih nafas ya, imbangkan. Jadi
suku bunga tetap bertahan tapi jangan naik terus naik gitu ya, bertahan dulu, bertahan dulu, dia kondisi gimana ya, pasarnya gimana, jadi perlu tarik undur gitu. Jadi kamu nggak boleh langsung gas terus lama lah ya semua negara ya hancur ya, apalagi ada yang pinjam dolar bunga makin tinggi, nah mana bisa bayar. Nah, oke. Ini di sini ada zona sell 1670 atau 75, itu main scalping aja atau mau hold pun boleh. Ini kan kemungkinan dia akan coba resisten. Resisten here, kalau dia kena, kemungkinan dia kalau dia gagal dia akan turun lagi ke bawah, jadi bisa ambil sell scalping ya. Kalau dia break di atas itu ya kemungkinan harus jaga dulu apakah dia kuat pijak ke atas atau tidak. Kalau dia kuat kemungkinan akan lebih tinggi, kalau nggak kuat pasti akan turun ya. Kalau secara kita lihat H4 ya, di H4 4H ini zona sellnya sebenarnya 1692 ya, 1692 ini ikut 4H ya, 4 jam ke 4 jam. Jadi kemungkinan ini kan dia masih cari high di sini. Ini kan low high, jadi dia perlu high sini lebih tinggi dari ini. Jadi sini saya anggap itu selnya di sini, di sini. Jadi kemungkinan ke sini kita bisa ambil sell, ambil scalping lagi. Jika kalau udah kelihatan dia mau uptrend, coba uptrend, jadi sell hanya scalping ya, dia turun buy lagi itu bisa ambil sell dan buy ya. Jadi kemungkinan kalau seandainya dia udah mulai uji ke atas, jadi akan mungkin naik habis itu jadi sawit dulu, naik lagi ya. Itu kalau naik suku bunga ya masih mungkin ketemu ke depannya mungkin masih bisa naik ya, tapi ini isunya ya nggak tahu efeknya sampai kapan atau hanya sementara. Jadi besok perlu hati-hati juga ya. Nah, ini kan masih belum ini kalau cap 4 jam masih belum ketemu high high yang tinggi ya. Ini kan masih hijau-hijau. Oke, hijau ini masih belum ada tanda-tanda dia mau turun ya. Ini cap H4 ya, 4H ya, 4 jam. Ini masih belum ketemu dia mau tanda-tanda. Ini masih dia cari high paling tinggi ya. High, jadi cari tinggi. Makanya saya pilihnya di sini. Alasannya di sini aku sell karena di sini ada high tertinggi di sini. Di sini ada supply-nya di sini. Supply-nya bisa sell ya. Nah, di sini supply sell match scalping. Di bawah itu udah demand. Nah, ini kan udah low kan. Ini low high. Tautannya ini low high dia tembus. Jadi ini udah coba uptrend. Jadi ini dia cari high ya, jadi dia mau lebih tinggi dari ini. Nah, ini kan udah jebol, udah tinggi, ini lebih tinggi, dia mau lebih tinggi dari ini. Kalau dia lebih tinggi dari di sini, kalau dia udah kedahi ke sini, dia turun, berarti ini di sini adalah high. Jadi dia akan turun ke bawah, akan lanjut lebih tinggi lagi ya. Oke. Dan saya akan cek lagi dolar. Oke. Nah, ini dolar ya. Ini tanda-tanda kabar baik sih dari Fed ya. Dolar turun karena pejabat memperdebatkan kenaikan suku bunga. Di situ yang sesuai dengan emas ya. Emas kalau suku bunga ditahan atau turun sangat lega ya. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya saya udah analisa ya. Sebenarnya udah kalau di grup saya ada share ya analisa saya. Sebenarnya udah agak kayak gini. Ya, ini dia mau coba. Ini kalau dilihat dari sebenarnya aku ada set kayak gini. Di sini kan dia kasih tanda high-nya di sini, ya. High sini. Di situ aku udah tanda kok dia ada high sini ya. Jadi ini kayak masih belum ada tanda dia mau kuat lebih lanjut lagi. Jadi aku gas kayak gini. Jadi saya gas ini di resisten. Ya. Jadi dia pas waktu kemarin malam itu dia udah sempat di sini, tiba-tiba dia terjun ke bawah ya, momennya sangat tepat kali ya. Di saat dia udah isi sini, tiba-tiba langsung isunya bahwa ada pejabat
fail lagi perdebatan kenaikan suku bunga tiba-tiba turun ya. Kok bisa sangat tepat kali ya? Saya pun agak aneh ya. Apakah situasi teknika ini ada hubungan sama isu-isu ya, atau sengaja diisukan bahwa TP mau turun suku bunga jadi orang pada sell. Ini hanya isu atau memang benar pejabat akan menahan suku bunga ya. Ini masih perlu hati-hati juga. Kadang-kadang dia isu hanya efeknya, dampaknya 1-2 hari itu hilang ya. Nanti ada isu lain propaganda untuk menghilang efek sebelumnya. Jadi sangat hati-hati. Jadi kita melihat ini kan kalau udah ada tanda-tanda kabar baik ya seharusnya mungkin kita ambil buy ya. Tiba-tiba dia bisa banting still. Jadi harus hati-hati ya. Sesuai teknikal aja. Jadi kalau saya mau buy ya, kalau mau buy pun ambil di sini aja. Dari aman ya, di sini buy atau sini. Jadi ada zona price juga. Ya di sini. Jadi nggak gitu terlalu high risk ya. Ini kan dia sudah keluar dari uptrend ya. Ini kan ini lainnya. Ini kan line uptrend. Oke, dia kan udah jebol ke bawah nih. Jadi kemungkinan dia akan turun lagi ke support 110 ya, 110. Dia akan main lagi di sini. Kalau dia main-main dia agak kuat, dia akan jebol lagi ya, ikut H4 ya, 4H makin bawah lagi. Sekarang masalah Fed dia mau harganya tetap bertahan. Kalau harga tetap bertahan, dia bisa menstabil harga ya. Jadi dia bisa menahan inflasi, walaupun inflasi gak satu tapi bisa menahannya. Itu bisa jadi mereka ada bisa berubah pikiran ya. Bisa jadi mereka pikirnya kalau terlalu tinggi pun sangat risiko. Jadi hanya menahan suku bunga terus plus tahan inflasi. Memang untuk sekarang sangat sulit untuk menurunkan inflasi. Jadi perlu cari tahu penjelasannya dari mana. Bisa jadi kan geopolitik dari perang Ukraina sama Rusia ya. Jadi sampai sekarang belum selesai. Terus periode presiden ketiga ya, periode ketiga ya Cina ya. Jadi ini lagi pemilihan, nanti Xi Jinping jadi presiden ketiga, nanti akan terjadi perang Cina dan Taiwan ya. Itu cepat atau lambat mungkin akan terjadi karena Cina tolak kemerdekaan Taiwan. Dan Bitcoin ya, ini Bitcoin ya. Bitcoin ini masih kelihatan downtrend ya, masih dalam downtrend ya. Ini di chart 4 jam, ini 4 jam saya lihat ini masih belum ada tanda dia mau keluar dari trend. Jadi ini nggak gitu pengaruh. Ini orang masih tahan-tahan, masih awas lagi. Ini kalau Bitcoin ini ada sesuatu yang menahan untuk lebih tinggi, atau memang orang lagi wait and see ya Bitcoin. Nah, soalnya ini masih belum ada tanda-tanda dia keluar dari line ya, trend lainnya. Jadi ini belum tanda dia kuat. Coba uptrend masih belum ada. Ini masih bisa jadi masih sideways gitu. Jadi kalau daily, kalau closing masih agak tinggi dikit ya, 19.300 masih oke ya. Jadi kemungkinan ini masih bisa kayak gini tuh gini. Nah, atau gini, dia bisa aja gini. Keluar ya. Kalau dia keluar sini ya kemungkinan ini kalau keluar dari sini kemudian dia bisa lanjut lagi ke 20.000. Dia harus keluar dari sini, habis itu dia break outnya di sini, dia akan lanjut ke atas ya kalau ikut chart 4 jam. Oke. Nah, ini ada kemungkinan begini ya, ini chart 4 jam. Nah, ini supportnya, ini resistennya. Dia kalau keluar dari trend line downtrendnya, dalam jebakan downtrend keluar, terus dia break. Nah, habis itu setelah break dia akan uji ke
19.700. Kalau uji ke atas dia break akan ketemu 20.000 ya. Jika dia kalau udah kena trendline ini tiba-tiba patuh ke bawah lagi, berarti di atas masih kuat, jadi belum bisa tembus ya. Jadi perlu hati-hati. Jadi ini masih, walaupun ada berita tanda-tanda The Fed udah tahan suku bunga, tapi Bitcoin masih belum ada kelihatan wow gitu, masih biasa-biasa aja ya. Jadi ini masih sideways gitu, jadi masih belum ada tanda-tanda. Jadi ini bisa bilang masih sangat risiko. Ini perlu hati-hati. Kalau mau buy atau sell ini sangat risiko saya lihat ya. Karena nggak ada tanda-tanda. Ini kalau dilihat masih kuat sell ya, masih belum ada tanda kuat lagi. Kecuali dia udah keluar agak tinggi. Kalau saya waktu malam itu dia di sini ya, kelihatannya kuat buy ya. Dia masih di dalam jebakan. Jadi ini masih 50-50, jadi sangat risiko. Ya, di saat buy nanti dia turun, di saat sell dia makin naik ya. Ini sangat risiko. Jadi ini kemungkinan banyak investor atau banyak trader atau ikan paus besar ya, mungkin masih tunggu besok kabarnya gimana, apakah akan tetap hot ya kabar The Fed menahan suku bunga, masih dilanjutkan perdebatan lagi. Kalau jika masih lanjut, itu kemungkinan Bitcoin atau emas kemungkinan bisa naik lagi, dolar bisa turun lagi ya. Jika tiba-tiba berita itu hilang tanpa angin tanpa apa, nah itu otomatis downtrend lagi atau sawit lagi ya, emas lah yang hubungan ada USD semua pada turun lagi. Jadi hati-hati, oke? Dan video ini sampai di sini aja, dan jangan lupa di share atau ada yang membutuhkan, oke? Bisa dapat harian analisa saya, bisa join di grup saya di deskripsi linknya ada di bawah di captionnya. Oke, tinggal join sampai edukasi, oke, dan di share atau ada yang membutuhkan sambil belajar ya. Belajar gratis kok, gak ada yang bayar kok ya, sambil sharing supaya wawasannya lebih luas, pengetahuan lebih tajam ya, lebih ngerti ya. Dan terima kasih sudah menonton, dan bye bye.